Ya, nama saya Fahru Rozi bin Sarjono. Saya dikenakan pasal terorisme, tindakan terorisme. Kalau yang saya baca, yang sudah saya lakukan adalah permufakatan, apa itu? Lupa saya istilahnya, permufakatan jahat atau apa gitu. Untuk menentang NKRI, kira-kira gitu. Jadi kita waktu itu berkehendak untuk menegakkan syariat Islam. Sedangkan di Indonesia ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian. Saya divonis 4 tahun. Sekarang sudah menjalani 2 tahun, berapa ini? 4 bulan. Nama saya Nur Gianto. Saya wali napiter dari Lapas 1 Madiun. Saya kebetulan di sini sebagai pembina kepribadian olahraga dan seni. Ini untuk sementara yang itu tanggal bulan 3 dia datang ke sini. Terus saat ini dari awal sebenarnya mereka sudah punya etikat baik, ada kegiatan, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lapas ini. Mungkin sekitar 4 bulan sampai 6 bulan dia sudah mau kumpul dengan rekan-rekan, sudah mau menjawab salam, sudah sholat berjamaah dengan mereka juga. Jadi kita punya kesimpulan memang dia sebenarnya sudah ada etikat baik. Yang membuat saya bersedia untuk berikan yang pertama adalah memang perenungan yang panjang ketika saya ada di Cikias waktu itu. Dialog dengan teman satu kamar yang berasal dari jamaah yang berbeda, JAD kalau saya JI. Kemudian beliau meskipun masih muda tapi punya pengalaman lebih banyak dalam hal beberapa kasus. Mengingatkan saya, kemudian saya menyadari bahwa memang selama ini apa yang saya kerjakan itu menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi agama saya pasti kaum muslimin sedih ya, atau mungkin merasa dirugikan dengan apa yang saya kerjakan selama ini. Yang ketiga, saya memahami bahwa memang dari proses dialog ini ya, bahwa memang keteraturan yang ada hari ini dimuliakan oleh Allah. Dan kita khawatirkan apa yang saya kerjakan dulu itu kalau kemudian diwujudkan ya, kemudian terjadi benturan, itu akan menimbulkan ketidakteraturan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang teratur biarlah sudah teratur. Tinggal nanti kalau ada yang kurang kita tambah, kalau ada yang kurang baik kita perbaiki. Kita sendiri juga cuma berusaha semaksimal mungkin agar mereka mengikuti aturan kita. Yang pertama mungkin kita saling bertemu ya, kita saling komunikasi mungkin dengan cara kita ajak ngopi bareng atau makan bareng, kita saling bercerita, cerita dari mereka, dari saya pun juga bercerita, akhirnya akan ketemu. Dengan cara begitu mereka pun juga akan dekat dengan kita. Cerita yang paling berkesan selama di lapas lain, untuk sementara di sana one cell one man ya, jadi dia nggak akan keluar di sana. Tapi setelah di sini dia merasa diorangkan, jadi mereka akhirnya dia pun juga akan berbuat baik kepada kita karena merasa diorangkan tadi. Kita berusaha berbuat baik, mereka pun akhirnya juga berbuat baik kepada kita, sehingga mereka punya inisiatif untuk mengikuti giat kembali lagi ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau respon dari petugas, kalau saya mengatakan luar biasa nih, terutama Pamong nih, karena memang yang biasa komunikasi dengan kami itu Pamong. Pak Nur Gianto namanya nggak salah. Beliau sangat akrab dengan kita, ya seperti keluarga lah hubungannya, seperti itu, sangat dekat. Jadi saya katakan istimewa hubungan kita dengan beliau. Baik, kalau saya merasakan yang dilakukan Pak Nur ini ya pendekatannya sangat manusiaan, sangat kekeluargaan. Saya katakan kekeluargaan. Jadi betul-betul memang beliau orangnya sowan, halus, komunikatif dengan kita. Ya, sering datang, pokoknya nyambangi lah, kemudian memberi kita sesuatu. Meskipun itu mungkin nilainya kecil ya, tapi kan berharga untuk kita, untuk menyambung hati. Ya, makanan lah, beliau datang memberi begitu. Kira-kira begitu. Nyaman, rasanya kita merasakan nyaman. Untuk sementara jumlahnya ada 6. 6, yang 1 sudah NKRI dulu, yang 2
baru hari ini. Ya, berarti yang NKRI sudah 3 orang. Pertama, kita harus memanusiakan mereka, karena mereka juga manusia. Kita harus membaiki mereka. Kalau insya Allah kalau kita berbuat baik kepada orang lain, akan kembali ke kita lagi. Dengan jalan itu mungkin mereka juga akan mau kembali. Terus yang kedua, mungkin tetap kita menggunakan jasa dari teman-teman dari BNPT, dari Densus yang mungkin mendatangkan pendakwah yang ada, mungkin begitu. Ada warga binaan yang pulang yang sudah NKRI, satu aliran dengan mereka, itu perlu didatangkan ke sini. Ya, rekan-rekan mereka yang ada, karena mereka saat ini dia tuh takut dengan kelompoknya. Kalau mayoritas kalau yang JAD ya, yang JAD Jamaah Ansarud Daulah itu takut kalau dia NKRI, memang istrinya minta cerai. Istrinya minta cerai. Iya, betul. Salah satunya itu. Terus kedua, mungkin sebagian dari mereka para warga yang ada di sana itu mayoritas JAD. Jadi itu mungkin yang menjadi kendala buat kita. Kalau teman-teman warga binaan lain, alhamdulillah saya merasakan sikap mereka baik. Saya termasuk suka karena kenalan saya di sini banyak. Jadi kalau dihitung mungkin puluhan saya kenalan dengan orang. Sehingga kalau ketemu di jalan kita masih saling nyapa lah. Dek langkung, ulon-ulon, kalau yang muslim ya assalamualaikum, jabat tangan. Kalau saya, jadi lingkungan di sini kalau saya merasakan ya seperti di rumah sebenarnya, seperti di kampung. Hanya memang kita tidak berhubungan dengan keluarga kita gitu aja. Tapi intinya homey lah nyaman itu kita di sini, ya hangat. Untuk yang sudah ikrar, kita juga mohon kepada mereka agar menggandeng yang belum ikrar. Yang jelas itu. Kalau yang belum ikrar, mohon segera kita kembali, kita sama-sama, kita bicara sama-sama mana yang terbaik untuk mereka. Kalau kita begitu. Pesan saya kepada teman-teman yang belum berubah atau kepada anak-anak muda yang belum mengenal apa yang kami pernah mengenal. Pesan saya ada 2. Satu, kita pahami bahwa negeri ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteraturan yang ada itu nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak Allah berikan kepada banyak negara. Jangan sampai sesuatu yang sudah tentram, tenang, nyaman itu dirubah sehingga kemudian akan menimbulkan sesuatu yang Allah tidak suka. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya, mari kita pelajari Islam runut dari dasar, kemudian ke atas, kemudian kita kembangkan, maka nanti kita akan memahami Islam dengan utuh. Ya, sehingga kalau kita memahami Islam dengan utuh, kita akan tahu betapa Allah itu mencintai kaum muslimin dan seluruh umat manusia dengan ajaran Islam. Kita sebagai petugas, ya jelas sebagai petugas, dan saat ini ditunjuk sebagai wali, itu sebenarnya berat sekali buat kita. Karena apa? Tantangannya sangat berat. Satu, yang pertama mungkin tantangan dari kita sendiri di lingkungan Lapas 1 Madiun mungkin ya. Kita ada tantangan dari mereka, ancaman dari mereka, bisa saja terjadi. Terus yang kedua, dari keluarga saya, ancaman dari kelompok mereka yang ada di luar mungkin. Itu bisa saja. Tapi karena sudah merupakan tugas saya dan saya ditunjuk, saya pun juga harus siap untuk melaksanakan tugas tersebut. Bismillah, tentang apa yang akan saya kerjakan ketika nanti saya bebas. Pertama, pasti saya akan berbaur dengan masyarakat ini ya. Hidup normal dengan masyarakat, menyambung hati dengan masyarakat. Yang kedua, saya akan banyak berbakti kepada orang tua saya karena kedua orang tua saya masih hidup semuanya. Yang ketiga, saya akan membangun ekonomi lah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan pokoknya semua urusan penghidupan, tapi kita akan memperbaiki lagi. Kemudian yang keempat, ini ada amanah dari orang tua saya punya pesantren. Ya nanti saya selama ini kan tidak ikut cawe-cawe di pesantren, kelihatannya ya kepengen membantu orang tua saya untuk mengurusi pesantren gitu. Jadi yang paling akhir ini saya kepengen menyebarkan apa yang saya pahami sekarang, yang sudah berubah ini. Agar isinya yang membangun umat, membangun Islam dengan cara yang baik, yang tenang, yang disukai oleh Allah Ta'ala.
karena Allah menyenangi keterampilan dan keterangan yang ada hari ini. Kita syukuri, jangan kita rubah, insya Allah itu akan kita kembangkan nanti.